Reborn Urban Legend. Kalian kira aku sudah lupa? 500 tahun itu bukan waktu yang sebentar loh. Cukup untuk membangun peradaban, meruntuhkan kerajaan, bahkan mengubah manusia dari yang dulunya berburu di hutan, sekarang berburu like di dunia maya. Tapi ya sudahlah, bukan berarti aku ini pikun. Ingat, yang namanya pamomong itu memorinya kuat, apalagi kalau menyangkut janji. Aku, Sabdo Palon, datang lagi. Bukan untuk menakut-nakuti, apalagi minta-minta sumbangan, bukan. Aku datang ini ibaratnya mau ngopi santai sambil melihat-lihat kelakuan cucu-cucuku di zaman yang katanya maju ini. Zaman yang katanya serba digital, serba instan. Tapi kok ya banyak yang makin halu dan gabut ya. Dulu orang mencari ilmu itu sampai ke negeri seberang, mendaki gunung, menyeberangi lautan. Sekarang cukup scroll TikTok katanya sudah dapat pencerahan. Dulu orang bersosialisasi itu tatap muka, ngobrol dari hati ke hati, kadang sampai subuh. Sekarang cukup kirim emoji sudah merasa paling connected. Gadget canggih, koneksi cepat. Tapi kok ya jiwa-jiwa kalian ini makin kosong, makin kesepian. Gedung-gedung pencakar langit menjulang tinggi, tapi empati kok ya makin rendah, makin tipis seperti kuota internet di akhir bulan. Ini namanya maju atau malah mundur teratur ya? Aku ini Sabdo Palon, bukan dukun, bukan pula motivator dadakan yang cuma bisa jual janji manis. Aku ini pamomong, pengasuh tanah Jawa sejak zaman bahela. Tugas utamaku itu ngelengke, mengingatkan, bukan menggurui, apalagi menghakimi. Lawang aku sendiri juga masih belajar kok. Belajar memahami tingkah pola manusia yang makin kesini makin aneh-aneh saja. Dulu manusia takut sama Tuhan dan leluhur. Sekarang takutnya sama ghosting dan FOMO. Lucu dan kalian ini cucu-cucuku terlalu sibuk mencari wirid di luar sana. Wirid yang katanya bisa bikin kaya mendadak, wirid yang katanya bisa bikin jodoh datang sendiri, wirid yang katanya bisa bikin auto glowing. Padahal wirid Jawa yang sejati itu bukan sekedar kumat kamit mantra atau ritual yang ribet, bukan. Wirid Jawa itu laku, tindakan. Wirid Jawa itu rasa. Bagaimana kalian menjalani hidup, bagaimana kalian merasakan setiap detak jantung, setiap hembusan nafas, setiap interaksi dengan sesama dan alam semesta, itu wirid. Wirid yang paling ampuh itu ya eling lan waspodo, sadar dan hati-hati. Sadar akan siapa dirimu, dari mana asalmu, dan mau kemana tujuanmu. Hati-hati dengan ucapan, hati-hati dengan tindakan, hati-hati dengan pikiran. Karena semua itu ujung-ujungnya akan kembali pada dirimu sendiri. Karma kata anak muda sekarang. Atau kalau kata orang Jawa, ngunduh woing pakarti. Panen apa yang kau tanam. Simpel kan? Tapi kok ya banyak yang lupa. Majapahit, sebuah nama yang kini hanya tinggal kenangan, tertulis di buku-buku sejarah yang kadang dibaca, kadang cuma jadi pajangan.
Dulu aku menyaksikan sendiri bagaimana gemilangnya peradaban itu. Para raja, para punggawa, para kesatria, mereka punya marwah, punya wibawa. Walaupun ya namanya manusia, pasti ada saja drama dan intriknya. Tapi setidaknya mereka punya greget, punya semangat untuk memayu-hayuning bawono, menjaga keindahan dunia. Bukan cuma sibuk memayu-hayuning awak dewe, mempercantik diri sendiri di depan kamera. Aku masih ingat betul saat itu, di penghujung senja Majapahit, Prabu Brawijaya kaping 5 junjunganku sedang bimbang. Kerajaan yang dibangun dengan darah dan keringat para leluhur kini diambang kehancuran. Bukan karena serangan musuh dari luar, tapi karena keropos dari dalam. Para pembesar saling sikut, rakyat jelata kelaparan, dan yang paling parah, jati diri mulai luntur. Datanglah ajaran baru dengan janji-janji surga dan neraka yang menggiurkan. Aku sudah mewanti-wanti, junjunganku, boleh saja menerima hal baru, tapi jangan sampai hilang jowo nih. Jangan sampai lupa akar, lupa siapa diri kita sebenarnya. Tapi ya sudahlah, nasi sudah jadi bubur, janji tetaplah janji, dan aku harus pergi. Tapi ingat, aku bilang pergi, bukan menghilang, karena yang namanya pamomong itu selalu mengawasi dari balik tirai waktu. Sekarang coba kalian lihat. Katanya zaman modern, zaman serba terbuka. Tapi kok ya makin banyak topeng berkeliaran. Para pemimpin kalian yang katanya dipilih rakyat, kok ya lebih sibuk membangun citra di media sosial daripada membangun kesejahteraan rakyat. Tiap hari live di Instagram, update status di Twitter, pamer ini itu. Seolah-olah jabatan itu cuma panggung sandiwara untuk mencari popularitas. Dulu raja itu turun ke desa, melihat langsung kondisi rakyatnya. Sekarang cukup lihat laporan di iPad atau paling banter belusuan sambil dikawal kamera. Bedanya tipis, tapi dampaknya jauh. Dulu perebutan tahta itu pakai keris, pakai tombak, kadang sampai berdarah-darah. Sekarang perebutan tahta itu pakai like dan share, pakai buzzer dan influencer. Sama-sama haus kuasa, sama-sama ingin diakui, beda alat saja. Tapi ya sudahlah, mungkin memang begitu kodrat manusia, selalu ingin jadi yang paling wah. Dan yang paling bikin aku geleng-geleng kepala, itu loh, para pandito zaman sekarang. Dulu pandito itu tempatnya mencari ketenangan, mencari pencerahan. Sekarang banyak yang sibuk mencari panggung, mencari sensasi, bahkan ikut-ikutan berpolitik, mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan agama, tapi kok ya isinya cuma adu domba dan caci maki. Dulu wejangan para leluhur itu adem ayem, menyejukkan hati. Sekarang banyak wejangan yang isinya cuma bikin panas telinga, bikin hati resah. Katanya mau membawa umat ke surga,
tapi kok ya jalannya penuh duri dan kebencian. Apa ya begitu ajaran yang benar? Apa ya begitu cara memayu-hayuning bawono? Para pejabat yang katanya abdi negara, kok ya banyak yang lupa dharmanya, lebih mementingkan proyek dan keuntungan pribadi daripada nasib kawula alit. Dulu kalau ada pejabat korupsi langsung dihukum pancung atau paling tidak diasingkan. Sekarang korupsi miliaran cuma dipenjara sebentar, nanti keluar lagi, jadi influencer lagi. Rakyat kecil yang cuma nyolong singkong langsung digebuk habis-habisan. Adilkah itu? Apa ya begitu ajaran tepo seliro yang diajarkan para leluhur? Apa ya begitu cara ngayomi rakyat? Sudahlah. Mungkin memang aku yang terlalu kuno, tidak paham zaman perkembangan zaman. Tapi yang jelas, kalau begini terus, jangan salahkan kalau nanti aku nagih janji. Bukan karena dendam, tapi karena tresno pada tanah Jawa ini. Nah, ini dia bagian yang paling menarik. Kalian ini, cucu-cucuku, selalu mencari wirid yang jauh, yang ribet, yang harus puasa mutih 7 hari 7 malam atau tirakat di gua angker. Padahal wirid yang sejati itu ada di sekelilingmu, bahkan di dalam dirimu sendiri. Di tengah hutan beton ini, di antara hiruk pikuk klakson dan notifikasi ponsel, kalian masih bisa kok berwirid. Bukan wirid yang bikin kamu auto kaya atau auto jodoh, tapi wirid yang bikin kamu auto eling dan auto waras. Dulu orang mencari suwung itu di puncak gunung, di tengah hutan, atau di kamar sunyi. Sekarang kalian bisa kok mencari suwung di tengah kemacetan Jakarta, di antara tumpukan pekerjaan di kantor, atau bahkan saat sedang scroll media sosial. Suwung itu bukan berarti kosong melompong, tapi kosong dari kebisingan duniawi yang menyesatkan, kosong dari pikiran-pikiran negatif yang meracuni jiwa. Suwung itu adalah ruang hening di mana kamu bisa mendengar suara hatimu sendiri, suara semesta, dan suara Sang Maha Pencipta. Susah? Ya jelas susah. Kalau gampang namanya bukan wirid tapi promo diskon. Cok berkalian renungkan, wirid mata, apa itu? Bukan cuma melihat indahnya pemandangan di Bali atau Paris lalu diunggah ke Instagram. Wirid mata itu melihat ketidakadilan di sekitarmu, melihat orang-orang yang kelaparan di pinggir jalan, melihat anak-anak yang putus sekolah. Dan setelah melihat, hatimu terketuk, ada rasa welas asih. Itu wirid. Kalau cuma melihat yang indah-indah saja, lalu pura-pura tidak tahu dengan penderitaan orang lain, itu namanya bukan wirid, itu namanya selfie. Lalu ada wirid telinga. Bukan cuma mendengar gosip terbaru dari selebriti atau mendengarkan lagu-lagu galau yang bikin makin baper. Wirid telinga itu mendengar keluhan orang kecil, mendengar rintihan tetangga yang sedang kesusahan,
mendengar suara alam yang merana karena ulah manusia, mendengar rintihan tetangga yang kelaparan, yang butuh uluran tangan, itu zikir yang lebih merdu dari pujian manapun. Kalau cuma mendengar janji manis politisi atau mendengar bisikan-bisikan setan yang menyuruhmu berbuat jahat, itu namanya bukan wirid, itu namanya budek hati. Jangan lupakan juga wirid tangan. Bukan cuma dipakai untuk typing komentar pedas di media sosial atau dipakai untuk swipe up belanja online. Wirid tangan itu menolong sesama tanpa pamrih, mengulurkan bantuan kepada yang membutuhkan, menanam pohon untuk masa depan. Tanganmu menolong, bukan cuma update status pray-for, tapi benar-benar bertindak. Itu laku spiritual yang nyata. Kalau cuma sibuk ngomel di grup WhatsApp, tapi tidak pernah berbuat apa-apa, itu namanya bukan wirid, itu namanya jempol doang. Dan yang paling penting, wirid pikiran. Di zaman yang serba cepat ini, pikiran kalian ini mudah sekali terkontaminasi. Berita bohong, hoaks, adu domba, semua bertebaran di mana-mana. Wirid pikiran itu berpikir jernih, menyaring informasi sebelum share, tidak mudah terhasut provokasi. Itu juga bagian dari eling lan waspada. Kalau pikiranmu cuma dipenuhi kebencian, iri dengki, dan prasangka buruk, bagaimana bisa kamu menemukan kedamaian? Itu namanya bukan wirid, itu namanya pikiran kotor. Ingat, jer basuki mawa beyo. Setiap kebaikan itu ada harganya. Harga untuk pikiran yang jernih adalah kesadaran dan kebijaksanaan. Kalian terlalu sibuk dengan teknologi, dengan hal-hal yang bisa diukur, yang bisa dilihat. Padahal di balik semua itu ada energi dan frekuensi alam semesta yang tidak bisa ditangkap oleh gadget tercanggih sekalipun. Hanya rasa yang bisa menangkapnya. Leluhur Jawa dulu berkomunikasi dengan alam bukan karena tahayul, tapi karena mereka paham bahwa alam ini adalah bagian dari diri kita dan kita adalah bagian dari alam. Mereka menghormati pohon, menghormati sungai, menghormati gunung, bukan karena takut, tapi karena mereka tahu bahwa di sana ada kehidupan, ada sukma yang bersemayam. Itu adalah bentuk kearifan ekologis yang sekarang banyak dilupakan. Sekarang hutan dibabat, sungai dicemari, gunung dieksploitasi. Lalu kalau alam sudah marah, siapa yang disalahkan? Pasti konspirasi global atau ulah jin lagi. Padahal jin yang paling berbahaya itu ya jin dalam dirimu sendiri, yaitu kemarahan, keserakahan, dan kebodohan. Saat aku berpamitan dengan junjunganku, Prabu Browijayalima, aku sudah berjanji 500 tahun lagi, jika tanah Jawa ini sudah hilang jawane,
Jika budi pekerti sudah luntur, jika keadilan sudah menjadi barang langka, aku akan kembali. Banyak yang mengira itu ancaman, ramalan kehancuran. Padahal itu bukan ancaman, cucu-cucuku. Itu adalah alarm. Alarm bahwa kalian sudah terlalu jauh tersesat, terlalu asik dengan fata morgana duniawi, sampai lupa jalan pulang. Alarm bahwa goro-goro yang sesungguhnya bukan datang dari luar, tapi dari dalam diri kalian sendiri. Kalian ini terlalu sibuk mencari kambing hitam. Kalau ada bencana, yang disalahkan pasti alam, atau paling parah, konspirasi Illuminati. Padahal bencana yang paling besar itu ketika kalian lupa siapa diri kalian. Ketika wong Jawa ilang jawane. Apa itu ilang jawane? Bukan berarti kalian harus pakai blangkon dan kebaya setiap hari atau harus bisa nari gambyong. Bukan. Ilang jawane itu ketika kalian kehilangan rasa kejawaan kalian, kehilangan sopan santun, kehilangan tepos liro, kehilangan gotong royong, kehilangan eling lan waspodo. Lebih bangga pakai budaya luar, meniru gaya hidup kebarat-baratan, tapi malu mengakui warisan leluhurnya sendiri. Itu loh goro-goro yang sebenarnya, goro-goro di dalam hati, di dalam pikiran, di dalam jiwa. Coba kalian perhatikan. Dulu orang Jawa itu terkenal dengan unggah-ungguhnya, dengan tata kramanya. Bicara pelan, menunduk hormat, menghargai yang lebih tua. Sekarang, di media sosial, semua orang merasa paling benar, paling pinter, paling berhak menghina dan mencaci maki. Kata-kata kotor bertebaran, fitnah dan hoaks disebar tanpa beban. Apakah itu yang namanya kemajuan? Apakah itu yang namanya kebebasan berekspresi? Kalau kebebasan itu berarti bebas menyakiti orang lain, bebas merusak tatanan, bebas menyebar kebencian, lalu apa bedanya kalian dengan binatang buas di hutan? Binatang buas saja punya aturan mainnya sendiri loh. Aku melihat banyak dari kalian yang sekarang ini adigang, adigung, adiguna. Sombong dengan kekuatan, sombong dengan kekuasaan, sombong dengan kepinteran. Para influencer dan expert dadaan yang baru membaca satu buku sudah merasa paling tahu segalanya. Menggurui, menghakimi, seolah-olah merekalah pemilik kebenaran mutlak. Padahal ilmu padi makin berisi, makin merunduk. Makin banyak tahu, makin sadar betapa sedikitnya yang kita tahu. Tapi ya sudahlah, mungkin memang begitu tren zaman sekarang. Yang penting viral, yang penting trending, tidak peduli isinya sampah atau berkah. Ingat wejangan leluhur, Sura Dira Jaya Diningrat, lebur dening Pangastuti.
segala angkara murka, segala kejahatan, segala kesombongan pada akhirnya akan kalah dengan kebaikan dan kebijaksanaan. Kalian sibuk melawan kebencian dengan kebencian, melawan kemarahan dengan kemarahan. Hasilnya, lingkaran setan yang tidak ada habisnya. Kapan mau selesai? Kapan mau damai? Kapan mau ayem tentrem? Kebaikan itu bukan kelemahan cucu-cucuku. Kebaikan itu adalah kekuatan yang paling dahsyat. Kekuatan yang bisa meluluhkan hati yang paling keras sekalipun. Tapi butuh kesabaran, butuh keikhlasan, butuh laku yang tidak instan. Dan yang paling krusial, memayu hayuning bawono, menjaga keindahan dan keharmonisan dunia. Kalian ini terlalu asik mengejar materi, mengejar keuntungan, sampai lupa bahwa alam ini bukan cuma milik kalian. Alam ini titipan dari anak cucu kalian nanti. Hutan dibabat habis, sungai dicemari limbah, udara dipenuhi polusi, katanya demi pembangunan, demi kemajuan. Tapi kalau alam sudah rusak, kalau bumi sudah tidak nyaman lagi untuk ditinggali, apa gunanya semua kemajuan itu? Apa gunanya uang banyak kalau tidak bisa menghirup udara bersih, tidak bisa minum air jernih? Itu namanya bukan memayu hayuning bawono, tapi merusak hayuning bawono. Dan kalau alam sudah marah, jangan salahkan siapa-siapa. Itu bukan kutukan, tapi cuma balasan dari apa yang sudah kalian perbuat. Ramalan nagih janji itu bukan untuk menakut-nakuti kalian agar kembali ke masa lalu. Bukan, tapi untuk mengingatkan bahwa ada nilai-nilai luhur yang tidak boleh kalian lupakan, tidak boleh kalian tinggalkan di tengah derasnya arus modernisasi. Nilai-nilai yang bisa menjadi pegangan agar kalian tidak terseret arus, agar kalian tetap eling lan waspodo. Karena sejatinya aku tidak pernah pergi. Aku selalu ada, mengawasi, menunggu, dan berharap kalian akan menemukan kembali Jowo dalam diri kalian. Nah, cucu-cucuku sekalian, sudah cukup kirane wejangan dari kakek tuwo iki. Tugasku hanya mengingatkan, aku tidak akan mengubah apapun, karena yang bisa mengubah nasib kalian, mengubah tanah Jowo ini adalah kalian sendiri. Aku hanya bisa menunjuk jalan, memberikan cermin, agar kalian bisa melihat diri kalian sendiri, melihat kemana arah langkah kalian. Mau kalian ikuti wejanganku atau kalian buang ke tong sampah digital, itu semua kembali pada pilihan kalian. Aku tidak memaksa, karena paksaan itu hanya akan melahirkan kepalsuan, dan kepalsuan itu adalah musuh sejati dari kebenaran. Aku akan pulang sekarang, pulang ke alam sunyi, ke tempat di mana waktu tidak lagi berdetak, di mana hiruk pikuk dunia tidak lagi terdengar. Tapi ingat,
pulang bukan berarti pergi. Rasaku akan selalu ada. Di setiap embusan angin yang membelai pipimu, di setiap tetes embun yang membasahi daun pagi, di setiap hati yang masih jowo, di setiap hati yang masih menyimpan ulas asih, yang masih menjunjung sopan santun, yang masih eling lan waspodo. Di sanalah aku bersemayam, di sanalah wirid Jawa Sabda Palon yang sejati itu hidup. Kalian terlalu sibuk mencari aku di candi-candi kuno, di puncak-puncak gunung yang angker, atau di dalam kitab-kitab tebal yang berdebu. Padahal aku tidak pernah bersembunyi. Aku ada di sekelilingmu, bahkan di dalam dirimu sendiri. Temukan aku dalam budi pekertimu, dalam welas asihmu kepada sesama, dalam keberanianmu membela kebenaran, dalam ketulusanmu menjaga alam semesta. Itulah wirid Jawa Sabda Palon yang sejati. Wirid yang tidak butuh mantra, tidak butuh ritual yang rumit, hanya butuh laku lan rasa yang tulus. Jadi, jangan lagi bertanya kapan Sabda Palon akan nagih janji. Karena janji itu sudah kutagih setiap hari, setiap saat, melalui setiap peristiwa yang kalian alami, melalui setiap bencana yang datang, melalui setiap ketidakadilan yang terjadi, melalui setiap goro-goro yang melanda. Itu semua adalah bisikan dariku, agar kalian kembali eling, kembali waspodo, kembali pada jati diri kalian sebagai wong Jawa yang sejati, yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur. Kalau kalian sudah eling lan waspodo, kalau kalian sudah menemukan kembali Jawa dalam diri kalian, maka aku tidak perlu lagi nagih janji, karena janji itu sudah kalian penuhi sendiri. Sudah yo, aku pamit. Jangan terlalu serius. Hidup ini memang panggung sandiwara, tapi jangan sampai lupa siapa sutradaranya. Dan jangan lupa, di balik setiap tawa ada filosofi, di balik setiap sindiran ada harapan. Sampai jumpa cucu-cucuku. Semoga kalian selalu rahayu. Sopo sejatining ingsun, sejatining ingsun mung kalih kangkung, suwung ngawung-ngawung, suwung ngawung-ngawung, ora ana sing ana tutu. Zat sira zat ingsun, zat sira zat ingsun, ingsun ya sira, sira ya ingsun. Laku lelono iki tanpa amu lan tanpa drengki, nglerengke angkara, nglerengke murka, netepi rasa, rasa kang jati. Suwung ngawung-ngawung, suwung ngawung-ngawung, ora
Zat sira zat ingsun, zat sira zat ingsun, ingsun ya sira, sira ya ingsun. Ingsun ya sira, sira ya ingsun, sira ya ingsun, sira ya ingsun. Ingsun ya sira, sira ya ingsun, sira ya ingsun, sira ya ingsun. Ingsun ya sira, sira ya ingsun, sira ya ingsun, sira ya ora ono sing ana dudu. Zat sira zat ingsun, zat sira zat ingsun, ingsun ya sira, sira ya ingsun.